Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah dalam diri kalian, la tuhsuha, maka tidak akan pernah terhitung. Tidak banyak orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, walaupun sesuatu yang Allah berikan ini tidak berbayar. Kalaulah setiap pemberian Allah kepada kita itu berbayar, maka dipastikan kita semua akan muflis, akan dalam keadaan bangkrut. Kemudian juga kita bersalawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelita dalam kehidupan kita. Beliau menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan perjuangan bersama para sahabat-sahabatnya. Maka tidak salah rasanya ketika kita mengadakan pengajian, mengadakan majelis ilmu, kita menyempatkan memberikan waktu untuk mengirimkan surat kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW melalui selawat kepada beliau. Itu mari kita berselawat sebentar Bapak Ibu, mudah-mudahan lunak hati kita mendengar selawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pengajian pagi ini kita beri judul dengan menampakkan nikmat. Menampakkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ad-Duha, yaitu ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka ceritakan, maka berikan kabar gembira, mudahkan urusan orang lain. Maka itu dalil dari Al-Quran. Kemudian juga hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, idza atakallahu malan, apabila Allah mendatangkan, menghadirkan kepada kalian harta, falyura atharu ni'matillahi alaik, maka tampakkanlah bekas dari nikmat Allah itu kepada kalian, wa karamatihi, dan kemuliaannya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, apabila Allah berikan kepada kita harta yang berlebih, Allah berikan kita usaha yang lancar, pekerjaan dengan jabatan yang cukup tinggi, maka salah satu bentuk syukur kita adalah menampakkannya. Salah satu bentuk syukur kita adalah mempergunakannya dan menampakkannya yang bisa bermanfaat untuk kita. Semisal seperti ini Bapak Ibu, anak kita sudah memiliki sedikit harta, kita sudah memiliki berkecukupan, maka orang tua harus mulai memikirkan kendaraan anaknya untuk pergi sekolah. Mungkin keadaan orang tuanya sebelumnya pas-pasan, maka anak ini pergi berjalan ke sekolahnya, mungkin jarak 2 kilo, 3 kilo. Maka kalau sudah ada harta itu Bapak Ibu,
Tidak apa-apa untuk membelikan kendaraan kepada anaknya supaya dia bisa mudah untuk pergi sekolah, tapi diingatkan juga sepeda motor ini atau Honda ini dipakai benar-benar untuk sekolah, untuk mempermudah akses ke sekolah. Maka zalim seorang orang tua yang hartanya sudah berkecukupan tapi anaknya tidak mendapatkan efek dari hartanya tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, terkait dengan kendaraan semisalnya, tidak ada masalah atau batasan kita mau beli mobil apapun. Terkadang kan Bapak Ibu, ini adalah sesuatu pemikiran yang membuat seseorang itu terjebak dengan pikirannya, dengan mengharapkan menampakkan kesederhanaan, berharap ditampakkan kesederhanaan, tapi ternyata dia sudah zalim kepada dirinya. Semisal Bapak Ibu, ada orang pangkat dan jabatannya sudah kita bilang itu kepala di satu bidang, kita bilanglah kepala bagian keagamaan atau bidang sosial, yang mungkin itu sudah dikenal oleh masyarakatnya, oleh penduduknya. Tetapi Bapak Ibu, disebabkan ingin dianggap orang sederhana, bukan karena Allah, dia tidak tampakkan nikmat Allah itu, maka dia tetap pakai angkot untuk ke tempat kerjanya, sedangkan nikmat Allah itu telah Allah limpahkan kepadanya. Masih pakai Honda, mohon maaf, Honda butut yang berkemungkinan itu kerusakannya tinggi. Misalnya Bapak Ibu, adalah kepala dinas, kepala bagian pakai Honda yang butut Bapak Ibu, ternyata di tengah jalan mogok, padahal harta itu banyak, maka dia tidak tampakkan harta itu dalam dirinya, tidak ada bekas nikmat Allah dalam dirinya, maka itu juga zalim Bapak Ibu. Maka silahkan beli kendaraan yang menurut kita itu layak kita pakai. Seorang pejabat, belilah Pak mobil dengan harta yang bersih, dengan pendapatan dirinya, belilah untuk menampakkan nikmat Allah tadi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa kita belikan sesuatu yang kita inginkan, dengan catatan zakatnya sudah dikeluarkan, sedekah kita sudah lancar, anak-anak kita sudah terurus, sudah dicukupi kebutuhan pasar dan pangannya, dicukupi kebutuhan pendidikannya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah menampakkan nikmat dalam diri anak-anak kita Bapak Ibu. Ini juga hal yang sering kita abaikan. Seringkali kalau misalnya Bapak Ibu, anak perempuan kita sudah mulai besar, maka ajarilah dia untuk berhias, berikanlah sedikit nikmat Allah itu untuk dirinya, supaya dia memiliki harga atau kepercayaan diri di depan teman-temannya. Terkadang kan tidak Bapak Ibu, pemikiran kita yang kita bawakan ke anak kita, akhirnya apa? Bajunya itu saja, tidak ada perhiasan yang melekat dalam dirinya. Paling tidaknya Bapak Ibu, kok ado ini tidak ada kewajiban Bapak Ibu, tapi kalau sudah nampak nikmat Allah itu dalam diri kita, lancar usaha kita, berikanlah setidaknya cincin ameh, badialah cincin ameh ke anak padusi kita Bapak Ibu, supaya dia juga berharga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga Bapak Ibu, terkait dengan pakaian, baik diri kita, baik anak-anak kita juga harus kita perhatikan. Salah satu bentuk kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, bentuk memuliakan pemberian Allah kepada kita Bapak Ibu. Anak-anak kita perhatikan pakaiannya, jangan sampai ada yang bolong-bolong, ada yang sobek-sobek. Itu pula yang dipakai untuk bermain, itu pula yang dipakai untuk sekolah. Sepatunya kita perhatikan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada istilah mubazir ketika itu tepat pada
kebutuhannya. Belilah sepatu anak Bapak Ibu 600.000. Kalau memang dengan harapan sepatu ini bisa tahan 2 sampai 3 tahun, 2 sampai 5 tahun. Jangan sepatu ini 20.000. Jangan beli sepatu lah alun di Bali Bapak Ibu lah nampak kasobek di Bapak Ibu lah nampak lah kalapeh tapaknya itu Bapak Ibu. Maka itu adalah satu bentuk nikmat. Kemudian juga Bapak Ibu, yang ibu-ibu, belilah mukena yang rancak kalau ada pitinyo. Jangan mukena nan tahun seisuat nan dipakai tarik. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Manan salero di hati kita Bapak Ibu, balilah kok cukup pitinyo. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian juga apa-apa. Di sholat Jumat terkadang Bapak Ibu miris kita melihatnya. Apa itu? Bapak-bapak datang sholat Jumat, kata Rasulullah, pakailah pakaian terbaikmu ketika ingin melaksanakan ibadah, termasuk adalah sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah himpunan atau sholat yang paling tinggi derajatnya di antara sholat-sholat lainnya untuk muslim. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tampakkanlah nikmat Allah itu sedikit Bapak Ibu. Orang tahu kita berkecukupan, orang tahu kita lancar rezekinya Bapak Ibu, tapi datang ke masjid tulisannya SMA di belakangnya, SMA 31 misalnya, baju olahraga. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu tidak menampakkan nikmat Allah, dan dikhawatirkan kita zalim kepada diri kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dalam hal ini menampakkan nikmat Allah ini adalah menjaga hati. Menjaga hati ini yang harus kita hati-hati kita perhatikan. Kita membeli sesuatu mengharapkan pujian dari orang lain, maka akan jatuh kepada ria. Ria itu adalah harapan atau keinginan dipuji oleh orang lain dari kelebihan yang kita punya. Jadi Bapak Ibu, ria ini tidak tergantung kepada bendanya. Ada orang yang membeli mobil, misalnya Pajero, Fortuner, dia tidak sombong. Tapi ada orang yang beli mobil yang harga mungkin jauh dari itu, tapi sombongnya bukan main. Jadi masalah ria ini adalah pengelolaan hati kita. Pengelolaan hati kita Bapak Ibu. Maka ketika kita ingin menampakkan nikmat Allah dalam diri kita, maka jauhilah sifat ria atau percikan-percikan keinginan untuk ria kepada orang lain. Kembalikanlah semuanya, kembalikanlah hati kita. Ini niat saya adalah untuk menampakkan nikmat Allah, bentuk syukur saya Allah telah memberikan kelebihan kepada diri saya. Itu yang harus kita hadirkan dalam hati kita Bapak Ibu. Kalau kita membeli sesuatu mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan orang lain, maka kita akan terjebak kepada ria. Maka ria ini yang akan menghapuskan, membakar amal-amal kebaikan kita, menghapuskan segala catatan kebaikan kita. Seperti api yang membakar, yang menghabiskan kayu bakar yang hanya meninggalkan debu. Kemudian juga Bapak Ibu, kalau kita tidak membeli sesuatu, nah ini harus kita perhatikan. Kalau kita tidak membeli sesuatu karena takut dianggap orang untuk sombong, dianggap orang untuk pamer, maka kita akan jatuh kepada zalim kepada diri sendiri. Karena ada Bapak Ibu seperti itu, biar dikecean si fulan tuh orangnya sederhana, itu yang cari itu Bapak Ibu. Si fulan tuh orangnya sederhana, kama-kamanya pakai sendal swallow. Padahal basobok misalnya diundang oleh pejabat, diundang oleh presiden misalnya,
harusnya nyo menjaga harga dirinya, menjaga wibawanya, tapi karena ingin terus dianggap orang tipenya sederhana segala macam, tetap bawa jual suan lo tu, tetap jual pakai sarawanan biasa dipakai karaja tu, maka itu kita jatuh kepada zalim kepada diri kita, karena kita mampu untuk membeli sesuatu yang layak untuk diri kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kunci dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah hati kita. Banyak orang yang memiliki mobil mewah tapi dia tidak sombong luar biasa, tapi banyak orang yang mobilnya biasa-biasa saja atau kendaraannya biasa-biasa saja tapi sombongnya bukan main. Contohnya Bapak Ibu, nyo punya Honda, baru punya Honda tapi ganti langsung knalpot nyo. Padahal Hondanya Honda second, babali, mohon maaf Bapak Ibu, bukan kita ingin memburukkan segala macam, tapi itulah bentuk dari kesombongannya. Diganti knalpotnya Bapak Ibu, satu kampung harus tahu nyo Honda baru. Nah itu Bapak Ibu, ada seperti itu kan, diganti knalpotnya kalian kampung supaya orang tahu nyo punya Honda baru. Kan itu guna knalpot tu dibuat kare-kare Bapak Ibu, biar orang mancalia, oh si kuna lewat. Maka kuncinya adalah di hati kita. Kalau kita tidak mampu untuk mengelola hati kita, maka lebih baik kita tahan. Misalnya kita ingin membeli mobil 800 juta, tapi rasa-rasa hatiku tidak bisa tertahan akan sombong, tidak bisa hatiku tertahan akan ria, maka tahan dulu Bapak Ibu, maka tahan dulu, dilatih diri kita dulu, didik hati kita dulu. Kalau dia sudah bisa untuk tidak ria tadi, maka silakan beli, tidak ada masalah. Maka itu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, menampakkan bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menunjukkan kemuliaannya. Maka itulah Bapak Ibu pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mampu mengelola hati kita, dan yang paling penting Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan pernah zalim kepada diri kita. Zalimul li nafsi itu adalah sebuah keburukan yang harus kita tinggalkan. Tidak zalim kepada orang lain dia aman, tapi zalim kepada dirinya, itu dia tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan itu sudah menganiaya dirinya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya pengajian kita ini, dan mudah-mudahan kita berdoa Allah bimbing kita untuk mampu menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.